Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai integral eksponensial atau integral fungsi eksponensial. Yang pertama, kita perlu tahu pengertian fungsi eksponensial terlebih dahulu. Apa sih itu fungsi eksponensial? Nah, fungsi eksponensial adalah fungsi yang ditulis dengan notasi E, XP, X gitu ya, atau E pangkat X, di mana E adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,7182281 ya sekian-sekian dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau kita sudah tahu mengenai fungsi eksponensial gitu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus integral fungsi eksponensial. Di sini ada dua yang akan kita pelajari gitu. Yang pertama adalah integral E pangkat X dx. Itu sama dengan E pangkat X ditambah C gitu ya. Itu rumus integralnya memang sama. Ingat itu E pangkat X ya, harus E pangkat X karena ini rumus dasar gitu. Kemudian yang kedua adalah integral dari A pangkat X dx. Itu berarti sama dengan A pangkat X per ln A, yaitu bacanya ln A ditambah C. Di sini C itu sebagai konstanta gitu ya. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai integral fungsi eksponensial dengan rumus yang pertama dulu gitu ya, yang tadi integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X plus C. Contoh soal yang pertama, tentukan integral dari 5E pangkat X dx gitu ya. Nah, jawabannya bisa dilihat gitu ya. Ini 5 itu bisa kita keluarkan dulu. Gitu ya, 5 bisa kita keluarkan. Ini 5 bisa kita keluarkan dulu. Kemudian di sini ada integral E pangkat X dx. Ini rumus bakunya gitu ya. Rumus bakunya itu kan ini E pangkat X. Ini sudah dalam bentuk baku. Berarti kan integral dari E pangkat X kan sama E pangkat X plus C ya. Jangan lupa di sini plus konstanta. Kemudian yang kedua adalah tentukan integral dari 1/2 atau setengah dari E pangkat X dx gitu. Nah, ini juga sama, 1/2-nya bisa kita keluarkan dulu di sini. Kemudian integral E pangkat X dx, ini sudah sesuai dengan integral baku, nih ya, sesuai dengan rumus ini. Maka tinggal kita integralkan saja menjadi setengah E pangkat X plus C. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh yang ketiga itu masih menggunakan rumus yang pertama gitu ya. Nah, di sini ada integral E pangkat negatif 4x gitu ya. Di sini kita lihat ini E pangkat negatif 4x. Sedangkan di rumusnya itu kan E pangkat X, berarti kan itu tidak dalam bentuk bakunya. Maka di sini kita akan menggunakan pemisalan gitu ya. Nah, kita misalkan yang tidak baku itu ya, negatif 4X itu kita misalkan U. Nah, ini di sini saya memisalkan U, tapi kalau misalnya kalian mau memisalkan selain U ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kemudian di sini DU artinya integral, sorry ya. Turunan dari U berarti DU itu sama dengan negatif 4 dx. Nah, kalau DU sama dengan negatif 4 dx, otomatis dx itu sama dengan negatif 1/4 DU. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa kita selaraskan dengan soalnya. Nih soalnya seperti ini, kita sudah memisalkan kalau
negatif 4x itu sudah kita misalkan U ya, berarti di sini jadinya E pangkat U. Kemudian di sini ada dx, dx-nya itu di sini sudah tadi kita temukan dx-nya itu sama dengan negatif 1/4 du. Nah, otomatis ini dx-nya kita ganti dengan negatif 1/4 du, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti tadi ya, negatif 1/4-nya kita keluarkan di depan integralnya, kemudian di sini ada integral E pangkat U du. Ini kan sama seperti bentuk baku ini ya. Nah, karena sama, maka kita bisa langsung mengintegralkan. Jadi integral E pangkat U du ya, berarti kan E pangkat U ya plus C. Konstantanya jangan lupa kayak gitu. Nah, di sini soalnya itu kan pangkatnya negatif 4x. Nah, kita kembalikan lagi U-nya, kita kembalikan lagi, kita ganti negatif 4x seperti itu. Kemudian plus C. Nah, lebih singkatnya seperti ini. Jadi kita lihat bentuk integralnya. Di sini yang tidak baku kan negatif 4x gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat langsung mengerjakan seperti ini. Jadi di sini ada 1 per gitu ya, per ini negatif 4-nya kita taruh di bawah, kemudian ini tetap E pangkat negatif 4x. Nah, ini jangan lupa plus C. Nah, bentuk lainnya ini negatifnya di bagian penyebut bisa ditaruh di tengah ini ya. Jadi, negatif 1/4 E pangkat negatif 4x plus C. Jadi, sama gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini menggunakan rumus yang kedua. Ini yaitu tentang integral A pangkat X dx gitu ya, sama dengan A pangkat X per ln A plus C gitu ya. Nah, di sini tentukan integral dari 2 pangkat X dx ya. Kita langsung jawab saja sesuai dengan rumus. A-nya berapa? A-nya kan di sini 2 ya, posisinya ini kan sebagai A. A-nya 2 berarti hasilnya 2 pangkat X per ln 2, ln A ya, ln 2 berarti plus C gitu. Nah, selanjutnya yang soal nomor 5. Di sini tentukan integral dari 3 pangkat 5x dx gitu. Dilihat di rumus bakunya di sini kan pangkatnya A pangkat X. Di sini pangkatnya jadi 5X. Berarti kan dia tidak dalam bentuk baku. Oke, seperti tadi kita misalkan. Berarti 5X-nya di sini saya misalkan U dan DU itu sama dengan 5dx gitu ya. Turunannya dari U gitu ya. Berarti 5dx. Kemudian kalau misalnya kita cari dx-nya, berarti dx sama dengan 1/5 du. Ya, kita selaraskan dengan soalnya seperti tadi. Ini pangkat 5x itu kan sudah dimisalkan u ya. Di sini berarti di sini diganti u. Kemudian dx-nya, nah ini dx-nya juga diganti. Tadi sudah dimisalkan jadinya 1/5 du. Berarti ini di bawah 1/5 du. Ya, kemudian 1/5-nya ini kita taruh di depan integralnya. Di sini tinggal tersisa 3 pangkat U du. Ini kan sudah dalam bentuk baku ya, seperti ini, seperti rumus. Nah, jadinya kita tinggal mengintegralkan aja. Integral dari 3 pangkat U kan berarti 3 pangkat U ln 3 gitu kan. Nah, ini jangan lupa plus C. Kemudian ini hasilnya jadi 3 pangkat 5X. Jadi U-nya ini kita kembalikan tadi ke pemisalannya, yaitu 5X per 5 ln 3 plus C. Seperti itu. Oke, nah ini apa ya, mudahnya seperti ini. Kalau ini di sini yang tidak baku, itu pangkat 5X, 5-nya bisa dibuat ini 1/5 gitu ya, 1/5. Kemudian di sini hasil dari pengintegralannya 3 pangkat 5x ya, tetap 3 pangkat 5x per ln 3 plus C. Nah, ini hasilnya seperti ini sama. Kayak gitu ya, bisa dipahami seperti itu. Nah, ini soal yang keenam, yaitu
Tentukan integral dari 2 pangkat X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 dx gitu. Ini masih menggunakan rumus yang kedua gitu ya. Karena ini tidak dalam bentuk baku, maka kita misalkan di sini yang tidak baku itu kan pangkatnya 2 ini ya, atau pangkatnya A. Berarti yang kita misalkan yaitu X pangkat 3. Di sini kita misalkan U, turunannya berarti 3X kuadrat dx. Nih di sini kita cari dx-nya ya, kita cari dx-nya, berarti dx-nya sama dengan 1/3x kuadrat du. Nah, kita kerjakan di sini jadinya X pangkat 3, ini kita ganti U gitu kan. Nah, terus X pangkat 2-nya tetap, dx-nya ini kita ganti ini 1/3x kuadrat du. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan gitu ya, bagian pembilang ini dibagi X pangkat 2, berarti sini 1, ini juga dibagi bagian penyebut dibagi X pangkat 2, 1. Berarti tinggal integral dari 2U 2 pangkat U ya, 2 pangkat U dikali 1/3 du. Nah, seperti tadi 1/3-nya bisa saya keluarkan di sini, dikeluarkan. Kemudian hasil integral dari 2U du itu kan 2 pangkat U per ln 2 plus C gitu ya. Nah, di sini hasilnya jadinya 2 pangkat X pangkat 3. Karena U-nya itu kita kembalikan, nih ya, tadi dimisalkan X pangkat 3 ya, kita kembalikan menjadi X pangkat 3, kemudian 3 ln 2 plus C gitu ya. Ini pakai rumus yang nomor 2 tadi. Oke. Nah, di sini sebagai latihan bisa dilihat gitu ya. Ada 4 soal bisa dicoba dikerjakan. Oke, semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar.